mengerjakannya, misalnya hasil pekerjaannya sama nih, sama persis dengan teman satu kelasnya yang lain. Jadi kita bisa tahu kemampuan anak itu dari pengalaman kita ya Bapak Ibu. Jadi walaupun pembelajaran jarak jauh, kita pun tetap bisa menilai sikap siswa tersebut. Baik, mungkin ini satu contoh dari RPP pembelajaran jarak jauh ya, RPP penyederhanaan satu lembar. Ini yang saya pahami. Mungkin ada versi yang berbeda dari Bapak Ibu semua. Yang jelas saya mempedomani penyederhanaan RPP itu dari Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Jadi kita dibebaskan untuk merancang sendiri rencana pembelajaran kita sesuai dengan maunya gurunya itu apa. Yang jelas harus ada komponen tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Itu saja, itu yang saya pedomani. Baik, mungkin itu. Kemudian ada nanti kalau Bapak Ibu yang mau minta file atau salinan surat edarannya bisa saya kirimkan ya lewat grup WA kecamatan tadi ya. Bisa saya kirimkan nanti sebagai pedoman Bapak Ibu semua ya. Nah, bagaimana tadi saya menjelaskan tentang membuat RPP tapi mengintegrasikannya dengan rumah belajar ya. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit saja pemahaman kepada Bapak Ibu itu tentang rumah belajar ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah banyak yang mengetahui apa itu rumah belajar ya. Rumah belajar itu bisa diakses di laman belajar.kemdikbud.go.id. Oke, ini langsung saya praktekkan saja ya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa melihat apa itu rumah belajar, kemudian apa saja konten-konten yang ada di dalam rumah belajar tersebut. Ada berbagai fitur yang ada di dalamnya, ada fitur utama dan ada fitur pendukung ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri di rumah atau bisa coba sekarang kalau yang bisa menggunakan handphonenya, Android-nya. Rumah belajar juga bisa diakses melalui handphone aplikasi Android, di download di Play Store ya dengan nama Rumah Belajar. Jadi tidak harus menggunakan browser seperti ini, bisa juga menggunakan aplikasi Play Store seperti itu ya. Nah, ini tampilan beranda awal dari Rumah Belajar. Nah, ada 4 fitur utama dan ada 6 fitur pendukung. Singkat saja saya beritahukan kepada Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada sahabat Rumah Belajar. Mungkin yang terdekat itu ada di Kecamatan Lubuk, ada banyak, ada 3 atau 4 orang ya Bu Upi kalau nggak salah ya. Tapi semuanya di jenjang SD, kalau yang jenjang SMP bisa saya sendiri itu bisa ditanyakan. Nah, ada kelas maya. Kelas maya ini sebuah learning management system. Kalau kita menyebutnya kelas digital seperti itu ya. Jadi ini seperti Google Classroom atau ruang gurunya versi Rumah Belajar ya. Di sana ada kelas apa namanya itu seperti kita kelas tatap muka ya, ada penyelenggaranya, ada gurunya, ada siswanya, ada materi di dalamnya, kemudian ada penilaian seperti itu. Sama seperti kita mengelola kelas tatap muka tapi ini dipindahkan ke tatap maya ya. Kemudian ada sumber belajar. Nah, ini sumber belajar. Di dalam konten di dalam ini ada berbagai sumber belajar berupa video, audio, animasi, multimedia pembelajaran interaktif di dalamnya ya. Kemudian ada bank soal. Bank soal isinya adalah materi atau kumpulan soal
evaluasi yang sudah dibuat oleh guru-guru se-Indonesia yang bisa kita gunakan, atau kita juga bisa membuat soal di dalam bank soal tersebut. Ya, kemudian ada laboratorium Maya. Lab Maya ini laboratorium virtual yang bisa digunakan tanpa harus ke laboratorium nyata seperti itu ya. Jadi percobaannya secara virtual. Kemudian ada fitur pendukung, di sini ada 6. Ya, ada peta budaya, ini berisi tentang kebudayaan atau tentang kebudayaan bangsa Indonesia ya di dalamnya sini 34 provinsi ada di dalam sini, biasa digunakan oleh guru IPS biasanya. Ini buku sekolah elektronik ya. Biasanya Bapak Ibu nih nanya, ada teman-teman ada yang nyimpen file buku kelas 9 revisi tahun 2018 misalnya ya. Itu biasanya menanyakan di grup WA seperti itu. Nah, ini ada di sini semuanya ya, buku sekolah elektronik, buku guru, buku siswa ada semua ya. Kemudian ada fitur wahana jelajah angkasa. Jadi kita bisa menjelajahi luar angkasa secara virtual. Ini asik sekali, Bapak Ibu bisa coba nanti buka ya. Kemudian ada fitur karya bahasa dan sastra untuk yang hobi membaca cerpen, novel ya. Di sini puisi misalnya, naskah drama juga ada di dalam sini ya. Dan bisa di-download Bapak Ibu ya. Bisa di-download dan dibagikan kepada peserta didik kita. Kemudian ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak Ibu bisa login dan mendaftar di sini. Ada banyak sekali pelatihan webinar yang disampaikan di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Salah satunya yang kita ikuti sekarang itu pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK. Nah, kami sudah berada di level 4, artinya kami sudah melewati 4 tahapan seperti itu ya. Di dalam setiap tahapan itu dia dikemas di dalam pembelajaran berbasis TIK, jadi bentuknya pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Lumayan untuk menambah angka kredit seperti itu. Dan ini sertifikatnya langsung dari Pusdatin tingkat nasional hitungannya ya. Jadi tidak akan diragukan sertifikatnya ya. Jadi kalau kami sudah mengikuti 4 level, jadi dalam kurun waktu beberapa bulan sudah mendapatkan 4 sertifikat ya bertaraf nasional seperti itu. Kemudian fitur yang terakhir itu ada EduGame. EduGame isinya adalah game-game pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu ya, karena banyak sekali game di dalam sini dari mulai jenjang TK, SD dan SMP ya. Jadi nanti bisa dicoba. Ini saya sudah coba ke anak saya, ketagihan mau semua katanya coba gamenya di dalam sini. Oke, mungkin itu saja ya pengenalan secara singkat tentang rumah belajar. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menginginkan kita memberikan pemaparan yang lebih mendalam atau Bapak Ibu menginginkan menggunakan portal rumah belajar dalam pembelajaran tersebut, Bapak Ibu bisa menghubungi kita ya. Sahabat rumah belajar itu ya di Bangka Tengah ada 7 orang jumlahnya. Yang pertama saya sendiri, Bu Hastri. Kemudian ada Ibu Supriyatni dari SD 6 Lubuk Besar ya. Kemudian ada Ibu Husnul, ada Ibu Rahma, Ibu Juwita Sari, Bu Juwita dari PAUD apa namanya lupa saya, pokoknya PAUD yang di Lubuk ya Bu Upi kalau nggak salah ya. Ya, jadi teman-teman rekan saya, ya rekan saya kebanyakan ini dari Koba dan Lubuk semuanya. Sedangkan saya sendiri yang dari kawasan Sungai Selan, mereka keroyokan saya sendiri nih. Ya enggak Bu Upi, ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali ke Bukti ya. Ya. Terima kasih Ibu Hastri yang sudah memberikan materi pada siang hari ini, Ibu Hastri. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Walaupun waktunya hanya sebentar, Bapak Ibu. Nanti misalkan Bapak Ibu butuh materinya, akan kami share di grup kecamatan yang sudah kita isi ya, Bu Hastri ya. Untuk absensi, Bapak Ibu pastikan kalau absensi dijadikan satu Bu, atau itu masing-masing untuk SMP. Oh satu ya, berarti semuanya yang sudah masuk absen atau daftar kehadiran, mudah-mudahan nanti setelah kegiatan selesai akan ada sertifikat untuk Bapak Ibu ya untuk kegiatan webinar ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kelas webinar ini. Kami dari SRB dan panitia webinar, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, termasuk tadi ya harus Bapak Ibu out kemudian masuk lagi ke room kami. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi karena yang kalau untuk pembukaan tadi kami menggunakan Zoom-nya LPMP jadi bisa lanjut lama. Namun yang ini kami menggunakan Zoom-nya pribadi ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Dadah teman-teman. Dadah Bapak Ibu, terima kasih. Ya, bisa teman-teman bisa live semua. grup ya, bisa live. Ya. Okay. Makasih Kiki, Bu Mut ya. Yu Heriawati. Ya, Bu, ada foto nggak Bu Hastri? Mau foto nggak? Iya, kita dulu. Ibu silakan Bu Hastri foto dulu. Iya, lupa. Foto dulu Bu Sebentar Hastri. Bapak Ibu ya, kita belum foto ya. Yang belum nyala kameranya Ibu Sufera. Ya. Ibu Suferawati, Ibu Suci. Kemudian Ibu Ika, Ibu Hartati, silakan. Silakan Bu Hastri difoto dulu. Oke, siap. Ibu Ika, tolong dinyalakan kameranya. Ibu Hartati, Pak Afriyadi, Pak, tolong Pak. Okay. Ibu Herlina, kayak Radia sepaket Pak ya? Pak Afriyadi ya. Dia udah keluar Bu Astri. Udah iya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya, siap ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa. Salam. Silakan Bu. Silakan. Silakan Bapak Ibu boleh keluar. Nanti file tadi saya share di grup kecamatan saja ya. Iya. Pas habis. Iya betul.